Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Hidasari, asal dari SMA Negeri 1 Danau Paris. Saya CGP Angkatan 10 tahun 2024. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari Madrasah TPA Islamiyah. Jadi hari ini saya akan membahas tentang kasus dilema yang sering dialami di madrasah tersebut. Jadi di sini saya akan mempersilakan kepada kepala sekolah Madrasah Islamiyah untuk berperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma ini. Saya di sini selaku pengelola daripada madrasah ataupun Taman Pendidikan Al-Quran Islamiyah. Jadi di sini saya akan diwawancarai oleh Ibu Rina Hidasari selaku CGP Angkatan ke-10. Kepada Ibu Rina kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Salma ini. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Gitu juga hendaknya sama Ibu Rina. Mengganggu sedikit Bu ya waktunya ya. Ya nggak apa-apa. Karena kan kami dari CGP ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah yang bisa kami pertanyakan tentang pengalamannya selama mengelola madrasah tersebut ya kan. Jadi seranya bisa untuk menjadi pengalaman kami ke depannya apabila nanti memimpin suatu instansi. Jadi di sini saya mohon pembelajarannya ya Bu ya. Jadi istilahnya apa yang saya tanya nanti bisa Ibu jawab untuk pengalaman saya. Insya Allah akan saya coba sebaik mungkin. Ini Bu pertanyaan pertama ya kan. Kira-kira udah berapa lama madrasah Ibu itu berdiri? Jadi madrasah itu berdiri semenjak kami berada di sini dari tahun 2008. Jadi ini sudah masuk tahun ke-16 ya, 16 tahun insyaallah berjalan. Cuman kami di sini hanya sebatas dia pengenalan intinya tuntas baca Al-Quran. Baru yang kedua pengenalan untuk kitab-kitab mendasar seperti pelajaran ibadah, tauhid, baru riwayat Nabi, baru bahasa Arab, kosakata bahasa Arab, sifatnya dia masih dasar. Dan intinya di sini kami ingin menuntaskan supaya anak-anak sekitar kami tempat kami tinggal saat ini bisa membaca Al-Quran. Itu dia. Berarti di situ juga ada dilema juga Bu ya, etika ya. Jelas. Karena kan istilahnya ada anak-anak yang orang tuanya cepat anak-anak Al-Quran, padahal belum pas ya Bu ya. Benar, dilema juga itu benar. Jadi kalau yang namanya suatu lembaga, walaupun kami ini dibilang kalau kita bilang lembaga pendidikan, tapi bisa dikatakan juga tidak ke sana. Cuman yang namanya dilema itu pasti dihadapi, apalagi kita untuk masalah agama ini kan sangat-sangat jauh berbeda dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Jadi seperti yang Ibu Rina tadi katakan, pasti ada nanti yang anaknya belum lancar baca Al-Quran gitu kan, nanti dia kepingin cepatlah kami baca Al-Quran. Intinya mereka kalau di madrasah itu sifat pemaksaannya itu lebih ketat dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang formal. Jadi istilahnya pun ada yang nakal, mau dikeluarkan kasih juga ya Bu ya. Benar. Kadang itu ya, istilahnya kasus-kasus seperti ini sering terjadi setiap ada instansi ya Bu ya. Pasti. Kan? Jadi selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bujukan moral tersebut? Jadi kalau untuk melihat kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya, di sini yang pertama saya melihat dari segi hukum. Nah, maksudnya apa? Apabila kasus tersebut melanggar hukum, jadi di sini maka sudah tentu benar lawan salah. Nah, namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka itu termasuk kepada dilema etika. Nah, baru yang kedua kami di sini dengan cara menganalisis apakah keputusan yang diambil di sini antara benar dengan salah, yaitu bujukan moral, ataukah benar melawan benar. Inilah yang dimaksud dengan dilema etika. Nah, baru yang ketiga apa? Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat. Kami tekankan sini dan bijaksana karena tidak ada keputusan salah di dalamnya. Sedangkan bujukan moral itu kan di situ ada benar salah. Nah, itulah dia yang bisa kami lakukan. Berarti kalau istilahnya kalau nggak melanggar hukum masih bisa tolerir ya. Benar. Kalau udah hukum kita nggak bisa lagi. Ada rasa dilema etikanya betul, ya Bu ya. Itu udah pasti kami serahkan kepada pihak orang yang berwajib, lebih berhak.
untuk Jadi menangani. itu pertama Bu ya, berarti saya kalau masih belum ada ranah hukum masih bisa aman gitu Iya, ya. benar-benar. Ini yang kedua ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di madrasah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama sudah jelas, kita kan di sini sebelum mengambil keputusan kita harus mengumpulkan fakta ataupun bukti. Jadi artinya di sini kita mencari fakta siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, baru di sini yang kedua, otomatis kita menganalisis ya siapa yang benar, siapa yang salah, supaya keputusan yang kita ambil nanti itu tidak salah gitu dan tidak merugikan kedua belah pihak. Artinya sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan gitu dia. Nah, baru setelah itu yang ketiga kita menelusuri masalahnya. Masalah penyebab permasalahan itu tadi apa? Baru kita di sini mengidentifikasi masalah tersebut. Berarti nggak terima bulat-bulat Bu Enggak, ya. Cari iya, faktanya dulu. benar. Ada fakta, kita analisis Iya. siapa yang berkepentingan di situ, siapa yang terlibat ya Bu Iya, ya. betul, Jadi betul. biar jelas masalahnya ya. Supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Jadi itu Bu ya. gitu, ya. Jadi istilahnya ada faktanya Iya, ya. karena kan kadang ada kita nanya sama yang ini, dia otomatis membela dirinya. Berarti kan dia subjektivitas dia kan. Nanti kita tanya ini seperti itu juga. Jadi intinya kan harus kita telusuri. Kalau bisa yang apa tadi dua-dua kita hadapkan untuk mengambil keputusan yang bijak. Berarti ada bukan untuk saya ya. Berarti fakta dulu, jangan kita langsung percaya Iya, otomatis betul. ya. dengan Kita orang. telusuri dulu. Jadi yang berikutnya ya kan Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Ibu. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama di sini saya menentukan penyebab permasalahan tadi. Apa sih yang menjadi penyebab permasalahan gitu? Karena kami anak-anak pasti kan berkaitan dengan anak-anak tersebut. Nah, baru setelah itu menentukan setelah kita siapa yang terlibat dari masalah tersebut. Baru berdiskusi dengan warga sekolah karena kami madrasah ibtida'i, berarti kami berdiskusi dengan warga anak-anak yang mengajar di situ dan juga kita libatkan juga sih orang tua gitu. Nah, baru membuat beberapa solusi keputusan dari permasalahan yang sudah kita ini kan tadi. Baru menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dan setiap keputusan yang dilakukan itu kita utamakan dengan cara berdoa ya, artinya supaya kalau udah sesuatu hal itu kita dahului dengan doa, insya Allah keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Setelah berarti langkah-langkahnya itu kita cari dulu akar permasalahannya ya. Soal tadi ada faktanya, cari akar permasalahan supaya nggak salah langkah ya Bu ya. Begitu pun istilahnya didukung dengan doa kita, benar. supaya apa langkah-langkah kita itu bisa cepat terlaksana gitu ya. Iya, Istilahnya, terrealisasi. jadi istilahnya nggak ada kesalahan di situ ya. Nah, jadi yang berikutnya ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 ETK tersebut? Ya udah pasti yang di sini udah nggak terlepas lagi dari dengan menelaah siapa yang benar. Itu sudah pasti. Baru yang kedua membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana. Nah, tujuannya apa? Yaitu tadi intinya seperti saya bilang dari awal, supaya tidak ada dirugikan di sini dalam kita mengambil keputusan tadi. Nah, baru setelah itu ya kita harus mempertimbangkan situasi dan kepentingan dari yang terlibat dari suatu permasalahan Jadi tersebut. setelah kita tengok situasi dulu Bu ya, kita masih apa yang terlibat tadi, Iya. bagaimana kondisinya, Kondisinya, apa betul. gara-gara kayak misalnya tadi apa gara-gara perekonomian makanya anak diantar aja, Diantar ya, Bu, aja, ya, takut iya. dia belum bayar gitu ya. Betul. Jadi istilahnya kita harus tahu permasalahannya, harus ditelaah ya Bu ya. Jadi itulah kondisi kenapa anak itu seperti itu ya. Iya. Nah, jadi yang berikutnya kan Bu, agak panjang nih Bu ya. Ya, Apa nggak apa-apa. Pokoknya saya Supaya- lakukan sebaik mungkin untuk kepaan Ibu Rina ya, tugas Bu Rina. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan. Nah, tantangan sekarang bukan langkah-langkah tadi, ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut, Bu. Nah, yang pertama di sini ya tantangan yang kami hadapi di sini mencari keputusan yang terbaik
karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Itulah yang seperti saya bilang awal tadi. Nah, baru yang kedua, kadang tantangan di sini kadang adanya keputusan yang diambil itu dari bertentangan dengan keputusan dari pihak pengelola. Ya, maksudnya kami dengan guru-guru itu kadang wajar lah, namanya manusia itu kan nggak semuanya sama gitu kan. Kadang keputusan yang kita ambil pun kadang belum tentu disetujui oleh yang staf pengajar di situ. Baru di sini ya kita juga keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan dianggap oleh guru-guru tersebut, dan nanti keputusan yang kami keluarkan, nah staf pengajar itu menganggap keputusan itu tidak adil gitu. Kadang itu yang menjadi dilema. Intinya kalau di situ kadang sering terjadi perbedaan pendapat, itulah dia. Perbedaan pendapat itu biasa, kita kan cari dulu yang kalau misalnya ada yang benar dari guru, benar menurut kita, itulah jadi istilahnya yang jadi konflik Bu ya. Jadi kalau bisa kita cari yang mana benar-benar bisa diselamatkan lah, ibaratnya nggak ada yang dirugikan gitu ya Bu ya. Jadi selanjutnya kan, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, jadwal Bu ya, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Ya, tergantung masalahnya gitu kan. Kalau memang masalahnya itu tidak berat ya kita selesaikan langsung di situ gitu. Langsung, artinya kira-kira masalahnya itu, contoh lah tadi kita bilang kan, anaknya ya, namanya kita ngajar anak-anak kan. Nah kadang kan biasa sih anak-anak itu berantem atau gimana, nah kita ini kan kita selesaikan di situ. Artinya kalau yang memang dia itu tidak membawa akibat fatal bagi peserta didik itu, apakah misalkan berdarah, tapi kok sekedar menangis ya kita selesaikan di situ, dia berantem sama temannya. Tapi kalau misalnya kita sampai berdarah atau apa ya, kita bawa berobat ya kan. Nah nanti setelah kita apakan barulah kita telusuri masalahnya apa penyebabnya. Jadi otomatis kita situ libatkan anak-anaknya, baru juga staf pengajar di situ, kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi kadang perlu orang tua juga jadi benar. Jadi setelah itu kan, setelah kita mengklarifikasi dari anak, dari staf pengajar, baru kita ada tanggung jawab kita untuk mengatakan kepada orang tua. Jadi kan misalnya tadi Bu ya ada jam tertentu Ibu ya, kalau misalnya masalah kecil langsung Jadi kalau misalnya yang masalahnya udah agak besar menurut orang tua, kita undurlah besok ya kan, karena tentu jumpa orang tua ya. Jadi kan Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema Ibu? Ya pasti ada. Kita di sini pasti selalu melibatkan ya staf pengajar tadi, dalam hal ini guru. Baru yang kedua, orang yang kira-kira bisa kita anggap membantu kita dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Nah ini tokoh masyarakat ini biasanya dalam hal yang permasalahan yang kira-kira kita memutuskannya itu memang agak-agak gimana gitu, harus benar-benar kita jangan sampai keputusan kita ambil itu merugikan dari orang yang kena masalah tersebut gitu. Jadi istilahnya harus ada pihak lain Bu ya, masyarakat membantu. Jadi ini kan yang terakhir nih Bu, yang terakhir ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Yang pertama ya, kita dalam mengambil suatu keputusan kita intinya harus berpikir lebih sedalam mungkin, karena kan ada pepatah mengatakan kan, pikir itu pelita hati, supaya apa, keputusan yang kita ambil itu memang benar-benar menguntungkan bagi orang yang terlibat dalam masalah, tidak merugikan kita sebagai pengelola madrasah, dan juga tidak merugikan bagi staf pengajar. Intinya kembali ya sama-sama diuntungkan, tidak ada yang merugikan dalam masalah ini. Selain kita harus bisa mengambil permasalahannya, langsung kita diri kita langsung memutuskan. Ada intinya kita harus ada musyawarah dulu. Musyawarah ya. Berarti banyak nih Bu ya pengalaman Ibu yang sampai ilmu dari saya ya kan. Jadi istilahnya dari pengalaman Ibu ini mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman saya untuk dalam mengikuti kegiatan CGP ini Bu ya. Amin. Ya mudah-mudahan pun kami di sini selaku pengelola
TPA untuk Ibu Dina khususnya dalam program CGP ini mudah-mudahan mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya sesuai apa yang diharapkan. Dan kami juga sebagai pengelola TPA kiranya walaupun muridnya itu tidak sebanyak kita sekolah formal, tapi kedepannya terus ada supaya anak-anak sekitar kami tinggal khususnya itu bisa tuntas baca Al-Quran. Mulia juga Bu ya, kan misalnya tujuan kita mulia, mudah-mudahan ahlak dapat keberkahan dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih Bu ya telah mengganggu Ibu kegiatan Ibu hari atau yang bisa santai. Jadi saya rasa sekian Bu, mudah-mudahan ilmu saya bisa saya terangkan. Amin. Saya permisi dulu Bu. Terima kasih Bu ya. Kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Hidasari, CGP Angkatan 10 tahun 2024. Instansi saya SMA Negeri 1 Danau Paris. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Danau Paris, tentang kasus dilema etika yang sering kami hadapi di sekolah kami. Sekarang saya akan memperkenalkan kepala sekolah saya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kepala SMA Negeri 1 Paris, Muhammad Yasri Kemanggur Sarjana. Nah, ini mengganggu sedikit Pak ya. Aktivitas Bapak biasanya ini repot pagi. Jadi saya akan melaksanakan tugas CGP Pak. Jadi tugas kami akan mewawancarai kepala sekolah mengenai tentang kasus-kasus apa yang ada di dilema etika di sekolah kita dan langkah-langkahnya untuk sebagai kebijakan dari sekolah Pak. Jadi yang pertama saya akan bertanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral di sekolah Bapak? Yang pertama, saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika dengan cara analisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar kontra salah atau bukan moral, apakah benar kontra benar, ini dilema etika. Kalau dilema etika diberikan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan rujukan moral antara benar kontra salah. Berarti istilahnya kalau misalnya ada masalah di sini, kalau misalnya dia termasuk dalam hukum, nggak bisa lagi Pak ya, pakai dilema etika ya. Berarti kita harus menyelesaikannya secara hukum ya Pak ya. Nah, jadi saya kalau misalnya masih wajar, masih bisa ya Pak ya dirapatkan. Iya, nanti dicari jalan terbaik. Nah ini yang kedua Pak, jadi selama ini kan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, sebelum keputusan diambil terlebih dahulu dikumpulkan fakta siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya dan membuat alternatif solusi dan membawa keputusan, kemudian merefleksikannya kesemuanya harus dibawa dalam dua, diawali dengan keputusan, diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Berarti istilahnya kalau misalnya ada masalah ini cari fakta dulu ya Pak ya. Cari fakta, setelah kita menemukan fakta baru Bapak menentukan masalah ya Pak ya. Istilahnya jawab ke masalah baru diprioritaskan yang mana yang berpihak pada murid tapi tetap memegang teguh kebiasaan ya Pak ya. Kita utamakan itu menjadi
menjadi prioritas dengan keputusan kepada murid, tetapi tidak dengan tetap memegang teguh kebijaksanaan. Oh ya Pak, istilahnya kita yang bersama lah sama Pak ya. Ini yang berikutnya Pak, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama kita menentukan penyebab permasalahan, ya, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan dia yang dilakukan dibawa dalam doa. Berarti istilahnya tadi pertama Pak ya, nyari tiga permasalahan ya Pak ya, baru klarifikasi, baru diskusi ya Pak ya, diskusi dengan para dewan guru tentunya itu Pak ya. Oh jadi saya setiap ada permasalahan kita cari dulu Pak ya penyebabnya, baru kita klarifikasi, baru didiskusikan. Nah, ini yang berikutnya lagi Pak, agak panjang ini yang Pak ya, jadi mengganggu Bapak ini. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama kita menelaah siapa yang terlibat, sifat urgen kasus dilema, dan pengambilan alternatif didiskusikan. Kemudian membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Itu. Jadi kalau yang ini menelaah siapa yang terlibat, jadi siapa misalnya yang terlibat itu yang kita panggil ya Pak ya. Jadi setelah habis itu nyari sosok panutan ya Pak ya, sosok panutan untuk mengambil keputusan yang bijaksana ya Pak ya. Jadi yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak? Pertanyaan mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian di saat mengambil keputusan bertentangan dengan keputusan dari pihak dinas, ya. Keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain karena seolah-olah seperti ada perlakuan istimewa dari pihak pengambil keputusan. Oh, berarti istilahnya kalau ada dua masalah yang sama-sama benar itu bingung ya Pak ya, karena kita bingung mau cari seperti kasusnya kita semalam itu lah ya Pak ya, yang istilahnya yang mau lulus karena dia karena ekonomi kita luluskan, jadi harus apalagi dengan dinas tadi Pak ya, itu yang paling berat Pak ya. Karena dengan dinas ada intervensi kan? Oh, intervensi tadi Pak ya. Nah, yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Jika masalahnya biasanya maka langsung diputuskan, tapi jika masalahnya yang berat maka tidak langsung diproses, tapi dijelaskan di poin 3 sesuai dengan tingkat kompleksnya, kompleksitas kasus yang terjadi seringkali dilakukan pada saat itu juga, tapi juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa. Jadi kalau misalnya kasusnya kecil langsung selesai ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kasusnya agak besar, agak rumit, di musyawarahkan dulu ya Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Dari yang memiliki kedekatan dengan pihak yang terkait karena dengan aturan yang berlaku dari dinas serta pola pikir dari tokoh yang di sekolah, keluarga, dan pihak terkait dalam kasus tersebut permasalahan. Berarti sebenarnya yang berkepentingan dengan permasalahan orang tersebut itulah jadi bisa jadi bantuannya ya Pak ya. Komite sekolah juga bisa itu ya Pak ya. Termasuk ya. Yang terakhir Pak, terakhir ini dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika?
pengambilan keputusan dilema etika, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Kemudian setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan keberpihakan pada siswa. Kemudian setiap pengambil keputusan pasti akan memiliki risiko, maka dari itu buatlah suatu keputusan yang adil dan bijaksana. Istilahnya Pak, dari semua yang tentang tadi saya bisa ambil kesimpulan istilahnya Bapak jadi lebih bijaksana Pak ya dalam permasalahan mengambil keputusan sesuai dengan nilai kebajikan ya Pak ya. Jadi saya ilmu yang saya dapat tadi banyak Pak, jadi istilahnya pengalaman Bapak bisa menjadi terima kasih Pak karena hari ini sudah meluangkan waktunya untuk saya mencari Bapak tentang kasus yang ada di sekolah kita ini. Terima kasih Pak. Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti para Ibu Pertiwi.